warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan apa itu belajar, apa itu gaya belajar, dan macam-macam gaya belajar. Apa itu belajar? Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Baik, gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warna, garis maupun bentuk. Selanjutnya, karakteristik gaya belajar visual. Yang pertama, rapi dan teratur. Yang kedua, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Yang ketiga, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang keempat, berbicara dengan tempo agak cepat. Yang kelima, pembaca yang cepat dan tekun. Yang keenam, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang ketujuh, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Yang kedelapan, tidak mudah terganggu dengan keramaian. Yang kesembilan, suka menggambar apapun di kertas, tahu apa yang ingin dikatakan, tapi sulit memilih kata-kata. Selanjutnya, cara belajar yang tepat untuk visual. Yang pertama, belajar dari gambar maupun video belajar yang menarik. Selanjutnya, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Selanjutnya, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Selanjutnya, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Di gaya visual inilah gaya belajar saya, dikarenakan semua karakteristik yang ada di gaya visual sangat cocok dengan saya. Selanjutnya, gaya belajar auditori. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori biasanya lebih mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Orang yang mempunyai gaya belajar tipe auditori tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Selanjutnya, karakteristik gaya belajar auditori. Yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang ia dengar daripada apa yang ia lihat. Kemudian, berbicara pada diri sendiri saat belajar. Kemudian, senang mendengarkan. Selanjutnya, mudah terganggu dengan keramaian. Selanjutnya, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Selanjutnya, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Selanjutnya, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Selanjutnya, suka berbicara, berdiskusi, atau menjelaskan sesuatu yang panjang. Selanjutnya, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya, kadang kesulitan dalam menulis tapi pandai dalam bercerita. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya, orang yang dengan tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya, orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas. Selanjutnya, karakteristik gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktek. Selanjutnya, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari.
Selanjutnya, berbicara dengan perlahan. Selanjutnya, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Selanjutnya, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Selanjutnya, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. Selanjutnya, tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama.